Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Siti Zarina Syafitri, saya Aura Bunga Radinda, saya Nadia Salsabila Amir, saya Hidayatul Airiah, dan saya Sri Nur Haliza. Nah, jadi sekarang kami akan menceritakan secara singkat tentang pemilu di Indonesia yang terjadi pada tahun 1955. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah menyatakan ingin menyelenggarakan pemilu pada tahun 1946. Hal itu tertulis dalam maklumat Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta pada 3 November 1945. Dalam maklumat itu disebutkan bahwa pemilu yang akan digelar untuk melakukan pemilihan anggota DPR dan anggota MPR. Nah, namun penggelaran pemilu pada tahun 1946 itu gagal dan baru dilaksanakan pada tahun 1955. Nah, kenapa ya pemilu pada tahun 1946 gagal digelar dan baru dilaksanakan pada tahun 1955? Jadi pemilu pada 1946 gagal dilaksanakan karena hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Yang kedua, ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu. Yang ketiga, kondisi keamanan negara belum stabil. Yang keempat, buta huruf di Indonesia masih tergolong sangat besar. Dan yang terakhir, adanya kurangnya tenaga terampil untuk menjadi panitia pemungutan suara. Pemilu pertama di Indonesia baru diadakan pada tahun 1955 karena beberapa faktor sejarah dan situasional yang mempengaruhi persiapan penyelenggaraannya. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Peralihan dari masa kolonial Belanda ke sistem pemerintahan sendiri memerlukan waktu. Yang kedua, persiapan infrastruktur dan logistik. Dalam kondisi Indonesia yang baru merdeka dan infrastrukturnya belum sepenuhnya berkembang, pendistribusian kertas suara, penentuan tempat pemungutan suara, dan pembentukan badan penyelenggara pemilu memerlukan waktu untuk dipersiapkan. Yang ketiga, baru disahkannya undang-undang yang mengatur tentang pemilu pada tahun 1953. Yang keempat, keamanan di Indonesia masih belum stabil karena masih adanya berbagai pemberontakan. Situasi keamanan yang belum kondusif membuat pemerintah kesulitan untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai lebih awal. Sistem yang digunakan dalam pemilu 1955 adalah sistem dengan daftar tertutup. Artinya, pemilih memilih partai politik, bukan individunya. Dalam pemilu 1955, terdapat 16 dapil untuk pemilihan anggota DPR dan 29 dapil untuk anggota konstituante, mencakup wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Pemilu pada 1955 terbagi 2 tahap, yakni pada tanggal 29 September 1955 memiliki anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Pemilu pada tahun 1955 disebut sebagai pemilu paling demokratis karena pemilu 1955 minim kecurangan dibanding pada masa Orde Baru. Pemilu 1955 tidak diwarnai dengan praktik uang atau pemberian bantuan sembako. Diberikan kebebasan kepada seluruh partai politik, organisasi masyarakat maupun perorangan dengan berbagai macam ideologi, baik itu ideologi komunis, agama Islam, nasionalis, berhak mengikuti pemilu. Nah, dengan diberikannya kebebasan tersebut, terdapat sejumlah partai politik dan individu yang terdaftar sebagai peserta pemilu. Hasil dari pemilu pada tahun 1955, suara terbanyak berhasil diraih oleh 4 partai besar, yaitu 1. Partai Nasional Indonesia atau disering disebut juga dengan PNI. 2. Masyumi. 3. Nahdlatul Ulama atau sering disebut juga dengan NU. Dan yang terakhir adalah Partai Komunis Indonesia atau juga disering disebut dengan Partai PKI. Nah, jadi udah pada tahu kan sejarah pemilu pertama kali di Indonesia itu kayak gimana? Semoga penjelasan dari kami menambah wawasan kalian tentang sejarah yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.